Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024, saya akan mengomentari percobaan pembunuhan Donald Trump di Amerika Serikat dibantah Iran. Ketika Donald Trump melakukan kampanye di hadapan puluhan ribu orang, tiba-tiba ada dari atas rumah seorang laki-laki akan membunuh Donald Trump dengan senjata panjang, dengan menembak. Ternyata yang terkena telinga bagian kanan dengan bercucuran darah dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dari para dokter tersebut. Ketika seseorang menembak Donald Trump, langsung penjaga keamanan kampanye dapat melumpuhkannya. Langsung dibawa ke kantor polisi setempat dan dilakukan interogasi dengan panjang lebar. Dan banyak warga yang mengikuti kampanye menyaksikan luka tembak telinga Donald Trump yang banyak mengeluarkan darah. Dari hasil pemeriksaan polisi, nama yang melakukan penembakan kepada Donald Trump adalah bernama Farhad Zakir, dan yang menyuruhnya menembak Donald Trump adalah Garda Revolusi Iran. Pengakuan Farhad Zakir yang mengaku membunuh Donald Trump suruhan dari Garda Revolusi Iran tidak diakui pihak pejabat Iran. Biasanya yang dituduh melakukan pembunuhan tidak mengakuinya. Hal ini sering terjadi di lingkungan penegakan hukum maupun baik di Indonesia dan di Iran. Pengakuan Farhad Zakir sudah cukup kuat sebagai alat bukti bahwa yang menyuruh pembunuhan Donald Trump adalah Garda Revolusi Iran, dan lebih kuatnya agar mencari lagi orang yang mengetahui percobaan pembunuhan Donald Trump untuk dijadikan saksi untuk memperkuat pernyataan terdakwa Farhad Zakir tersebut. Diduga ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melaporkan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menyerang Iran, ditanggapi Joe Biden, boleh menyerang Iran, tetapi jangan menyerang fasilitas nuklirnya dan lapangan minyak yang sumber utama penghasilan Iran dalam meningkatkan ekonominya. Karena kalau sampai Israel menyerang fasilitas nuklir dan ladang minyak, Iran akan bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Selanjutnya Israel menyerang kelompok angkatan perang Iran dan tidak jadi menyerang fasilitas nuklir dan sumber minyaknya. Pembicaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden didengar Donald Trump, dan Donald Trump menanggapinya menyatakan habisi saja Iran, maksudnya hancurkan saja fasilitas nuklirnya dan ladang minyaknya, jangan dikasih ampun, karena dari dulu Iran ingin berkuasa terlebih di daerah Timur Tengah. Mendengar sikap Donald Trump sangat berbahaya kepada Iran sebelum terpilih Donald Trump supaya dibunuh dulu Donald Trump dengan menyuruh Farhad Zakir membunuhnya. Ternyata Donald Trump tidak terbunuh, hanya mengenai telinga kanannya hingga mengeluarkan banyak darah, langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Ternyata Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat sampai saingannya Kamala Harris mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya jadi Presiden Amerika Serikat. Mendengar kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat Iran ketar-ketir atau ketakutan akan diserang Israel nanti dengan bantuan Amerika Serikat. Bila Presiden Donald Trump sudah dilantik secara sah sebagai Presiden Amerika Serikat, diduga sudah membuat perencanaan untuk menyerang Iran dalam waktu dekat ini, termasuk proksinya, termasuk kelompok Hamas Palestina, pejuang Hizbullah Lebanon, dan Houthi dari Suriah, yang selama ini Iran memberikan bantuan kepada proksinya untuk menyerang Israel, karena Iran ini tidak berani dengan lawannya dengan berhadap-hadapan, dan Iran selalu menggunakan proksinya yang dekat dengan negara lawannya untuk menyerangnya, seperti kelompok Hamas
berdekatan dengan Israel hanya garis perbatasan yang memisahkannya, sehingga dari jalur Gaza dan Rafah dapat menggempur Israel berturut-turut. Demikian juga pejuang Hizbullah berada di perbatasan Libanon, sehingga selama 10 bulan membombardir ke wilayah Israel. Demikian juga Houthi di Suriah letaknya tidak terlalu jauh. Peluru ke hulu ledaknya bisa mencapai Israel dan ketiga proksinya bergantian menyerang Israel tak henti-hentinya sampai sekarang. Setelah Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat, banyak penguasa kerajaan di Timur Tengah minta agar Amerika Serikat menghabisi kelompok garis keras dan terorisme yang sering mengganggu daerah kekuasaannya. Ada 8 negara Arab mendesak Israel menyerang Iran karena Iran ini sering membuat keributan dengan negara-negara Arab tersebut. Merasa Iran ini terkuat di daerah Timur Tengah dari sudut persenjataan maupun dari sudut keuangan akibat sumber minyaknya berlimpah ruah, sehingga tidak ada yang berani melawan Iran kecuali hanya Israel berani melawan Iran. Dan kedua negara saling bergantian menyerang. Pertama, atas kematian Presiden Iran Abraham Raisi yang menuduh Israel yang melakukan jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Abraham Raisi, sehingga timbul kemarahan Iran lalu membalas serangan ke Israel dengan hulu ledaknya mencapai 300 buah, hanya jatuh sebagian besar di pinggir kota dan diledakkan di udara dengan Iron Dome Israel. Hanya 1 orang yang menderita sampai dibawa ke rumah sakit Israel. Selanjutnya Israel membalas menyerang Iran dengan 100 pesawat tempur berhasil merusak radar semua penerbangan Iran, sehingga pesawat terbang melewati Iran malam hari tidak bisa dipantau lagi dan semua pesawat tempur kembali ke pangkalannya di Israel dalam keadaan selamat semua. Ada dugaan setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana Israel dengan dibantu Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan besar-besaran dengan sasaran utama menghancurkan fasilitas nuklir dan industri minyak Iran hingga benar hancur dari kekuatan militer dan hancur dari sudut keuangan, sehingga tidak mampu mengirim peralatan perang dan keuangan kepada kelompok Hamas, Palestina, pejuang Hizbullah Lebanon, dan Houthi dari Syria dengan sendirinya akan menyerah kepada Israel, atau ketiga kelompok proksi Iran tersebut akan membubarkan diri. Dengan demikian Israel tidak ada lagi musuhnya di daerah Timur Tengah. Dengan demikian Israel akan dapat hidup dengan tenang sesama daerah Timur Tengah dan dunia internasional. Semua negara Timur Tengah dan dunia internasional sudah berpikir melawan Israel, terlebih adanya bantuan Amerika Serikat dan negara Eropa termasuk Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia. Sudah terbukti kehebatan Israel ketika Israel pada tahun 1948 mendeklarasikan kemerdekaannya. 1 hari baru merdeka 5 negara Arab, yaitu negara Mesir, negara Lebanon, negara Yaman, negara Suriah, negara Irak bersamaan menyerang Israel. Ternyata Israel mengalahkan kelima negara Arab tersebut, berakibat bertambah luas wilayah Israel 50%, karena sesuai hukum perang internasional, bagi siapa yang menang perang, daerah yang dikuasai menjadi milik yang menang perang tersebut, seperti jalur Gaza dan Rafah. Palestina milik negara Mesir dan Bukit Golan milik negara Libanon. Karena Mesir dan Libanon kalah dalam perang tersebut, menjadi jalur Gaza, Rafah, dan Bukit Golan menjadi milik Israel. Harapan saya, setelah Donald Trump terpilih jadi Presiden, Amerika Serikat melaksanakan janjinya agar Israel menyerang Iran sampai habis-habisan atau sampai hancur dengan menyerang fasilitas nuklirnya dan industri perminyakannya sampai hancur lebur, dengan harapan tidak bisa lagi mengirim senjata dan keuangan kepada
proksinya meliputi kelompok Hamas, Palestina, kelompok pejuang Hizbullah Libanon, dan Houthi dan dari Syria. Dengan sendirinya proksinya akan menyerah atau membubarkan diri berakibat akan tercipta keamanan dan ketertiban baik di wilayah Timur Tengah maupun dunia internasional. Dengan demikian, Israel akan aman dan damai seterusnya. Sekian dan terima kasih.